Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di sebuah desa yang asri, terletak di lembah subur, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jovan. Usianya baru 11 tahun, tetapi kenakalannya sudah tersohor seantero desa. Sekolah baginya adalah penjara, buku-buku adalah alat penyiksa, dan PR adalah kutukan yang tak berkesudahan. Setiap pagi, matahari belum sepenuhnya naik, Jovan sudah bersembunyi di balik pohon mangga, pura-pura sakit perut atau demam agar tidak perlu berangkat ke sekolah. Ibu Jovan, seorang wanita yang sabar namun kini mulai kehabisan akal, hanya bisa menghela napas panjang melihat tingkah pola anaknya. "Jovan, sampai kapan kamu mau seperti ini?" tanya ibunya suatu sore, saat menemukan Jovan sedang asyik bermain gundu di pinggir jalan, seragamnya kotor penuh tanah. "Kamu tahu kan, ayahmu bekerja keras agar kamu bisa sekolah." Jovan hanya menunduk, menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bukan tidak sayang pada orang tuanya, hanya saja, bagi Jovan, belajar terasa hampa. Semua yang diajarkan di sekolah tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Dia lebih suka berlarian di ladang, memanjat pohon, atau sekadar memancing ikan di sungai. Baginya, dunia di luar lebih menarik daripada deretan angka dan kata-kata yang membosankan. Suatu hari, Ibu Jovan menghadiri acara arisan ibu-ibu desa. Di sana, perbincangan tentang anak-anak yang pandai dan berprestasi tak terhindarkan. Hati Ibu Jovan mencelos. Dia merasa gagal sebagai orang tua. Di tengah kegalauannya, salah seorang teman arisan, Bularas, menceritakan tentang seorang gadis muda yang luar biasa cerdas dan telaten, namanya Sheila. "Dia itu anak kepala sekolah di desa sebelah," kata Bularas. "Orangnya sangat ramah dan sabar. Anak-anak yang diajarnya selalu betah dan cepat pintar. Mungkin kamu bisa minta bantuannya, Bu Jovan." Ide itu bagai secercah harapan. Setelah meminta alamat, Ibu Jovan segera bergegas menuju desa sebelah. Di sana, dia disambut oleh Sheila dan ayahnya. Rumah mereka sederhana, namun sangat rapi dan nyaman. Sheila sendiri adalah gadis yang memancarkan aura ketenangan. Matanya teduh, senyumnya lembut, dan suaranya menenangkan. Setelah menjelaskan masalahnya, Ibu Jovan memohon dengan sangat agar Sheila mau menjadi guru privat untuk anaknya. Sheila mendengarkan dengan saksama. Ayahnya, yang juga seorang pendidik, mengangguk setuju. "Tentu saja, Tante," jawab Sheila dengan suara lembut. "Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Jovan." Keesokan harinya, Sheila datang ke rumah Jovan. Jovan sedang asyik membuat jebakan tikus dari ranting pohon di halaman belakang. Saat melihat seorang gadis asing datang bersama ibunya, wajah Jovan langsung masam. "Jovan, mulai hari ini, Sheila yang akan mengajarimu di rumah," kata ibunya. Jovan melotot. Dia sudah menduga ini akan terjadi. "Aku tidak mau. Aku tidak butuh guru," teriaknya. Lalu berlari masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Ibu Jovan hanya bisa menggelengkan kepala, meminta maaf kepada Sheila. "Maafkan anak saya. Ya, Sheila. Memang begitu wataknya." Sheila hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Tante. Biar saya yang urus." Sheila mengetuk pintu kamar Jovan dengan sabar. "Jovan, nama saya Sheila. Saya tahu kamu tidak suka belajar. Tapi bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" Tidak ada jawaban dari dalam. Sheila tidak menyerah. Dia duduk di depan pintu kamar, tidak beranjak. Berjam-jam lamanya,
Sheila hanya diam di sana, menunggu. Jovan yang merasa aneh, akhirnya membuka sedikit celah pintu. Dilihatnya Sheila masih duduk tenang, membaca buku. "Nggak capek nungguin?" tanya Jovan ketus. "Tidak," jawab Sheila dengan nada tenang. "Saya sudah berjanji pada ibumu untuk membantumu. Dan saya akan menepati janji itu." Melihat keteguhan hati Sheila, hati Jovan sedikit melunak. Dia akhirnya membuka pintu lebar-lebar. "Baiklah, tapi jangan harap aku mau dengarkan apa kata-katamu," ancam Jovan. Sheila hanya tersenyum. Dia tidak memaksa Jovan untuk belajar. Dia hanya mengajak Jovan untuk mengobrol, bertanya tentang hal-hal yang disukainya. Jovan yang pada awalnya enggan, perlahan mulai terbuka. Dia bercerita tentang hobinya memanjat pohon, menirukan suara burung, dan mengamati serangga. Sheila mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tahu tidak," kata Sheila, "semua yang kamu suka itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan." Jovan mengerutkan keningnya. "Maksudnya?" Sheila kemudian mengeluarkan sebuah buku tentang biologi. Dia menunjukkan gambar-gambar serangga dan pohon, menjelaskan bagaimana serangga berkomunikasi, dan bagaimana pohon bisa tumbuh tinggi. Jovan yang penasaran mulai melihat gambar-gambar itu dengan seksama. Kemudian, Sheila mengeluarkan buku tentang geografi, dan menjelaskan bagaimana lembah tempat mereka tinggal terbentuk. Tanpa Jovan sadari, Sheila berhasil mengaitkan pelajaran dengan hal-hal yang sangat disukainya. Perlahan tapi pasti, minat belajar Jovan mulai tumbuh. Dia tidak lagi melihat buku sebagai alat penyiksa, tetapi sebagai jendela ke dunia yang lebih luas. Dia mulai melihat Sheila bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai teman yang mampu mengerti dirinya. Musim berganti, bulan-bulan berlalu, dan desa kecil itu menjadi saksi bisu atas transformasi yang terjadi pada Jovan. Bocah laki-laki yang tadinya gemar memberontak dan membenci sekolah, kini duduk manis di meja belajarnya, dengan mata terpaku pada lembaran buku yang terbuka. Perubahan ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses panjang yang dirangkai oleh kesabaran luar biasa dari Sheila. Sheila tidak pernah memaksa Jovan. Pendekatannya selalu menuntun, bukan menuntut. Dia tidak pernah memarahi Jovan saat jawaban anak itu salah, melainkan mengajak untuk mencari tahu bersama. Dia membawa Jovan ke kebun, menunjuk bunga-bunga liar, dan menjelaskan tentang proses fotosintesis dengan analogi yang sederhana dan mudah dicerna. Bersama-sama, mereka menjelajahi keindahan alam sebagai laboratorium hidup, tempat di mana setiap pelajaran memiliki wujud nyata. Suatu sore yang cerah, Jovan sedang asyik mengerjakan soal matematika di teras. Tiba-tiba, terdengar keributan dari arah balai desa. Rasa penasaran mendorong Jovan untuk menghampiri sumber suara. Di sana, kerumunan warga desa berkumpul di depan papan pengumuman. Terlihat wajah-wajah cemas dan bingung. Jovan melihat kepala desa sedang berbicara dengan nada frustrasi. "Masalahnya, Pak Budi, kita tidak tahu bagaimana cara menghitung kerugian dari hama ini," kata kepala desa. "Angka-angkanya rumit sekali." Di tengah kerumunan itu, Jovan melihat sosok Sheila. Gadis itu berdiri tenang, mendengarkan dengan saksama setiap keluhan warga. Seorang petani, Pak Budi, memperlihatkan sebuah tabel berisi data panen yang rusak. Wajahnya lesu, penuh keputusasaan. Tanpa ragu, Sheila maju mendekat. Dengan suara lembut namun jelas, dia meminta Pak Budi untuk menjelaskan data-data tersebut. Pak Budi ragu, namun akhirnya menyerahkan tabelnya. Dengan cepat, mata Sheila menyapu setiap baris dan kolom. Pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Dia mengambil sebatang pensil dan mulai membuat perhitungan sederhana di selembar kertas kosong. Jovan menyaksikan semua itu dari kejauhan.
Dia melihat betapa seriusnya Sheila, bagaimana setiap garis yang digoreskan di kertas itu seolah membawa harapan baru bagi warga. Beberapa menit berlalu, dan Sheila mengangkat kepalanya. Pak Budi, katanya, berdasarkan data ini, kerugian totalnya sekitar 70 juta rupiah. Tapi, jika kita gunakan bibit yang lebih tahan hama, dan mengatur jadwal tanam seperti ini. Sheila lalu menggambar sebuah diagram sederhana. Kita bisa meminimalkan kerugian hingga 50% untuk musim tanam berikutnya. Warga desa terkesima. Kepala desa menatap Sheila dengan kagum. Luar biasa. Nak Sheila, dari mana kamu tahu semua ini? Dari buku-buku, Pak Kepala Desa, jawab Sheila sambil tersenyum. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu orang lain. Kalimat itu menancap kuat di benak Jovan. Selama ini, dia menganggap belajar hanyalah sebuah kewajiban yang membebani. Namun, apa yang baru saja disaksikannya mengubah perspektifnya secara total. Dia melihat Sheila, seorang gadis yang hanya bersenjatakan pengetahuan, mampu memberikan solusi untuk masalah nyata yang dihadapi oleh banyak orang. Ilmu pengetahuan, yang tadinya terasa dingin dan hampa, kini menjelma menjadi kekuatan yang hangat, yang bisa menolong dan meringankan beban sesama. Sejak hari itu, ada perubahan mendasar dalam diri Jovan. Dia tidak lagi hanya belajar untuk menyenangkan Sheila atau ibunya. Dia belajar karena dia ingin menjadi seperti Sheila. Dia ingin menjadi seseorang yang berguna, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa memberikan harapan. Semangat belajarnya membara. Dia mulai bertanya lebih banyak, membaca lebih cepat, dan memahami konsep-konsep yang dulu terasa sulit dengan mudah. Dia menghabiskan waktu luangnya bukan lagi untuk bermain di luar, melainkan untuk duduk di samping Sheila, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan gadis itu. Suatu sore, Jovan mendapati Sheila sedang mengajar anak-anak yang kurang mampu di sebuah gubuk sederhana. Anak-anak itu tidak punya seragam, dan buku-buku mereka lusuh. Namun, mata mereka berbinar-binar saat Sheila mengajarkan cara membaca dan menulis. Jovan bersembunyi di balik pohon, menyaksikan pemandangan itu. Dia melihat ketulusan di mata Sheila. Gadis itu tidak peduli dengan materi, tidak peduli dengan pakaian kotor anak-anak. Satu-satunya yang penting baginya adalah berbagi ilmu. Peristiwa demi peristiwa ini membentuk Jovan. Perlahan tapi pasti, dia mulai menyadari bahwa belajar adalah sebuah perjalanan yang indah, sebuah petualangan untuk menemukan solusi atas teka-teki kehidupan. Dan di tengah perjalanan itu, sosok Sheila berdiri sebagai mercusuar, membimbingnya menuju cahaya. Jovan tidak hanya menjadi anak yang rajin belajar, tetapi juga anak yang penuh empati. Dia mulai peduli pada masalah di sekitarnya. Dia membantu ibunya di kebun, membantu ayahnya memperbaiki alat-alat pertanian, dan sesekali, dia datang ke gubuk tempat Sheila mengajar, membawa buku-buku bekas yang masih layak pakai. Hubungan mereka pun semakin mendalam. Mereka bukan lagi hanya guru dan murid, tetapi sahabat sejati. Mereka menghabiskan sore-sore mereka di tepi sungai, menceritakan impian-impian mereka. Sheila bercerita tentang mimpinya untuk membangun sebuah sekolah yang layak untuk anak-anak desa, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena kekurangan biaya. Jovan mendengarkan setiap kata Sheila dengan saksama. Senyum tulus Sheila saat berbicara tentang mimpinya, menciptakan getaran aneh di dada Jovan. Getaran yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Itu bukan sekadar rasa kagum, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, di bawah langit yang bertaburan bintang, mereka duduk di sebuah bukit kecil, mengamati kelip-kelip cahaya di kejauhan. Sheila, kata Jovan, memecah keheningan. Apa yang harus kulakukan agar aku bisa membantumu mewujudkan mimpimu?
Sheila menoleh, menatap wajah Jovan yang serius. Kamu hanya perlu menjadi anak yang baik, Jovan. Menjadi pintar, dan tidak pernah melupakan asalmu. Jovan tidak menjawab. Dalam diam, dia memandang wajah Sheila yang diterangi cahaya rembulan. Di saat itulah, sebuah tekad membara di hatinya. Sebuah janji yang tidak terucap, namun terukir abadi di sanubarinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri, di bawah hamparan bintang yang menjadi saksi bisu, bahwa suatu hari nanti, dia akan kembali. Dia akan kembali, bukan hanya untuk membantu Sheila mewujudkan mimpinya, tetapi juga untuk melamar dan menjadikannya pendamping hidup. Janji itu adalah sebuah sumpah suci, yang akan menjadi kompas bagi seluruh perjalanan hidupnya di masa depan. Sebuah janji yang akan mengubah takdir seorang anak desa, dan mengantarkannya menuju puncak dunia, hanya demi memenuhi sumpah yang diucapkan diam-diam, di bawah langit malam yang sunyi. Setelah malam di bawah bintang, hubungan Jovan dan Sheila memasuki babak baru. Mereka bukan lagi sekadar guru dan murid, tetapi dua jiwa yang saling terikat oleh mimpi dan harapan. Sore-sore mereka dihabiskan di tepi sungai, bukan lagi untuk belajar matematika atau fisika, melainkan untuk merajut percakapan tentang masa depan. Jovan mulai terbuka tentang ambisinya, sementara Sheila dengan sabar mendengarkan setiap detailnya. Aku ingin menjadi orang yang sukses, Sheila, kata Jovan suatu kali, melemparkan batu pipih di permukaan air. Bukan hanya sukses dalam hal uang, tapi sukses dalam hal bisa membantu orang lain. Sheila tersenyum. Kamu pasti bisa. Aku percaya. Kalau aku sudah sukses nanti, apa hal pertama yang akan kamu minta? Tanya Jovan, menatap lekat-lekat pada gadis di sampingnya. Sheila terdiam sejenak. Matanya memandang jauh, menerawang ke arah perbukitan hijau yang membentang. Tidak ada hal yang aku minta, Jovan. Cukup kamu tidak melupakan siapa dirimu, dan dari mana kamu berasal. Jawaban itu membuat hati Jovan menghangat. Sheila tidak pernah meminta materi atau kemewahan. Cita-citanya selalu sederhana, melihat anak-anak di desa bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Suatu hari, Sheila membawa Jovan ke sebuah lahan kosong di dekat balai desa. Lahan itu ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon rindang. Ini impianku, Jovan, kata Sheila dengan mata berbinar. Membangun sebuah sekolah di sini. Sekolah yang bisa menampung semua anak-anak desa. Sekolah yang bisa mereka masuki tanpa perlu membayar mahal. Jovan melihat lahan itu. Dalam imajinasinya, dia sudah bisa membayangkan sebuah bangunan kokoh, dengan jendela-jendela besar dan ruang kelas yang dipenuhi tawa anak-anak. Impian Sheila terasa begitu nyata dan begitu tulus, sehingga Jovan merasa ikut memiliki impian itu. Bagaimana cara kita memulainya? Tanya Jovan, semangatnya menggebu-gebu. Sheila menghela napas. Ayah sudah mencoba mengajukan proposal, tapi biayanya terlalu besar. Kita butuh sponsor, atau orang yang mau menyumbang. Mendengar itu, semangat Jovan sedikit surut. Dia tahu, untuk membangun sebuah sekolah, dibutuhkan dana yang sangat besar. Dia hanyalah seorang anak desa, tanpa kekayaan atau koneksi. Namun, dia tidak ingin melihat Sheila menyerah. Aku akan bantu, Sheila, ucapnya dengan suara mantap. Aku akan bantu kamu mewujudkan mimpimu. Sheila menoleh, menatap mata Jovan yang penuh tekad. Jovan, jangan berjanji terlalu jauh. Jalan menuju kesuksesan itu sulit. Aku tahu, jawab Jovan. Tapi aku tidak akan menyerah. Malam harinya, Jovan kembali ke bukit kecil tempat mereka biasa duduk. Langit penuh bintang, dan Jovan memandang langit yang tak terbatas, merenungi setiap kata yang diucapkan Sheila. Dia merasa ada panggilan yang kuat di dalam dirinya.
Bukan hanya sekadar membantu, tetapi sebuah janji yang lebih besar dari itu. Sebuah janji yang melampaui persahabatan. Dia mengambil sehelai daun, dan dengan jari-jarinya, dia merangkainya menjadi sebuah cincin sederhana. Kemudian, dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, seolah-olah seluruh alam semesta sedang mendengarkan. Suatu hari nanti, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Aku akan kembali ke desa ini, dan aku akan membangun sekolah itu untukmu. Dan saat aku kembali, aku akan melamarmu. Aku akan menjadikanmu istriku. Jovan memegang erat cincin daun itu. Janji itu tidak terucap di depan Sheila, tetapi janji itu jauh lebih sakral. Itu adalah sumpah yang dia buat pada dirinya sendiri, sebuah ikatan yang akan menuntun setiap langkahnya di masa depan. Cincin daun itu adalah simbol dari janji yang sederhana namun tulus. Sebuah janji yang lahir dari kekaguman seorang anak laki-laki terhadap ketulusan dan kebaikan hati seorang gadis. Di hari-hari berikutnya, semangat belajar Jovan berlipat ganda. Dia mulai membaca buku-buku yang lebih berat, yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi, dan manajemen. Dia tidak lagi hanya belajar untuk lulus ujian, tetapi belajar untuk membangun fondasi bagi masa depannya. Dia menganggap setiap buku adalah batu bata, setiap pelajaran adalah semen, yang akan digunakan untuk membangun mimpi Sheila. Jovan pun diam-diam menyimpan sebuah liontin perak sederhana yang dibelinya dari uang saku yang disisihkan. Liontin itu berukir sebuah bintang kecil. Dia berencana memberikannya kepada Sheila sebagai kenang-kenangan. Sebuah simbol bahwa, meskipun mereka terpisah, bintang mereka akan selalu terhubung. Jovan tidak pernah mengungkapkan secara langsung janji yang telah dibuatnya di bukit itu. Dia tahu, itu masih terlalu dini. Dia harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. Dia harus menjadi seseorang yang layak untuk berdiri di samping Sheila, seseorang yang bisa mewujudkan impian gadis itu dan menjadikannya miliknya. Setiap kali dia merasa lelah atau putus asa, pikiran tentang Sheila, senyumnya yang lembut, dan impiannya yang tulus akan memberinya kekuatan baru. Janji yang terucap di bawah bintang itu adalah bahan bakar yang terus menyala di dalam hatinya. Itu adalah motivasi terkuatnya. Pada akhirnya, janji itu tidak hanya tentang mewujudkan impian Sheila. Janji itu adalah tentang Jovan sendiri. Janji itu adalah pengingat bahwa tujuan hidupnya bukan hanya untuk menjadi kaya dan sukses, tetapi untuk menjadi orang yang menepati janji, orang yang tulus, dan orang yang mampu membawa kebahagiaan bagi orang yang paling dia sayangi. Sinar matahari pagi menembus celah jendela, membangunkan Jovan dari tidurnya. Hatinya terasa berat. Hari ini adalah hari keberangkatannya. Ayahnya, yang selama ini menjadi sosok tegas dan jarang bicara, telah mengambil keputusan besar, memindahkan Jovan ke sekolah di luar kota. Sebuah sekolah yang lebih baik, dengan fasilitas yang lengkap, yang akan menunjang pendidikan Jovan agar bisa meraih masa depan yang gemilang. Jovan tidak bisa membantah keputusan itu. Dia tahu, ini adalah kesempatan emas. Namun, ada sebagian hatinya yang tidak rela meninggalkan desa. Bukan karena dia tidak ingin maju, melainkan karena dia tidak ingin meninggalkan Sheila. Ibu Jovan memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper Jovan. Raut wajahnya campur aduk antara sedih dan bangga. "Jaga dirimu baik-baik di sana, nak," bisiknya. "Jangan lupakan janji kita. Kamu akan kembali." Di teras depan, ayah Jovan sudah menunggu di samping mobil sewaan. Ayahnya melihat Jovan, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi Jovan tahu, ayahnya bangga. Ini adalah investasi terbesar keluarga mereka, sebuah pertaruhan pada masa depan Jovan. Sebelum masuk mobil, Jovan bergegas mencari Sheila. Dia menemukan gadis itu di kebun, menyiram tanaman. Udara terasa dingin,
Embun masih menempel di daun-daun, dan suasana terasa sunyi, seolah-olah alam pun tahu bahwa akan ada perpisahan. Sheila, panggil Jovan. Sheila menoleh. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Dia sudah tahu bahwa Jovan akan pergi hari ini. Perpisahan ini terasa seperti sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Kamu datang, kata Sheila. Suaranya pelan. Jovan berdiri di hadapan Sheila, tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang sudah disiapkannya terasa hampa. Dia hanya bisa menatap mata Sheila, yang kini tampak berkaca-kaca. Jovan. Jovan menyela. Aku akan kembali. Sheila. Aku janji. Aku akan jadi orang sukses. Dan aku akan kembali ke sini. Untukmu. Sheila tersenyum. Senyum yang berusaha menutupi kesedihannya. Aku akan selalu menunggumu, Jovan. Tapi, jangan jadikan ini beban. Fokus saja pada masa depanmu. Jangan pernah menyerah. Jovan mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu berisi liontin bintang yang sudah disimpannya sejak lama. Dia membukanya dan mengambil liontin itu. Ini untukmu, kata Jovan, menyerahkan liontin itu kepada Sheila. Ambil ini, agar kamu ingat, dimanapun aku berada, aku akan selalu melihat ke arah bintang yang sama denganmu. Sheila menerima liontin itu, menggenggamnya erat-erat di telapak tangannya. Liontin itu terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Ini adalah simbol dari janji yang tidak terucap. Sebuah pengingat bahwa ikatan mereka tidak akan pernah putus. Jaga dirimu baik-baik, bisik Sheila. Suaranya bergetar. Kamu juga, balas Jovan. Dia menatap mata Sheila sekali lagi, berusaha mengabadikan setiap detailnya di dalam memorinya. Senyum tulus, mata teduh, dan rambut yang diikat sederhana. Dengan berat hati, Jovan membalikkan badannya dan berjalan menuju mobil. Dia tidak menoleh ke belakang, karena tahu, jika melakukannya, kakinya akan terasa lumpuh. Dia akan lari kembali ke pelukan Sheila, dan semua impian masa depannya akan runtuh. Saat mobil mulai bergerak, Jovan melihat ke belakang melalui kaca spion. Dia melihat Sheila masih berdiri di sana, di tempat yang sama, melambaikan tangan dengan lemah. Sebuah air mata jatuh membasahi pipi Jovan, namun segera disekanya. Dia tidak akan menangis. Air mata ini adalah bahan bakar untuk perjuangannya di masa depan. Perjalanan ke kota terasa sunyi. Pemandangan desa yang familiar perlahan menghilang dari pandangannya, digantikan oleh gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai. Namun, di dalam hatinya, Jovan tidak pernah meninggalkan desa itu. Hatinya masih terikat pada Sheila, pada impian yang mereka bangun bersama, dan pada janji yang diucapkannya di bawah bintang. Kedatangan di sekolah baru terasa asing. Jovan adalah anak desa yang sederhana, sementara teman-teman barunya berasal dari keluarga berada. Mereka memakai pakaian mahal, membawa gawai canggih, dan membicarakan hal-hal yang tidak Jovan mengerti. Dia merasa terasing, seperti orang asing di negeri sendiri. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, Jovan akan mengingat wajah Sheila. Dia akan merogoh saku bajunya, tempat dia menyimpan cincin daun yang dibuatnya sendiri. Cincin itu adalah pengingat bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki tujuan. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seseorang yang telah memberinya arti. Jovan mulai belajar lebih giat. Dia tidak hanya fokus pada pelajaran di sekolah, tetapi juga mengambil inisiatif untuk belajar hal-hal di luar kurikulum. Dia membaca buku-buku tentang bisnis, tentang bagaimana membangun perusahaan dari nol, dan bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Dia menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan, merancang rencana bisnis di atas kertas,
dan membayangkan bagaimana dia akan membangun sekolah impian Sheila. Ada saat-saat di mana dia merindukan Sheila begitu hebat, sehingga rasanya seperti sakit fisik. Dia rindu percakapan mereka di tepi sungai, rindu senyum Sheila yang menenangkan, dan rindu ketenangan yang hanya bisa dia temukan saat berada di dekat gadis itu. Di saat-saat seperti itu, dia akan mengeluarkan liontin bintang yang diberikannya kepada Sheila dari tasnya. Dia tahu, Sheila pasti menyimpan liontin itu dengan baik. Dan dia yakin, Sheila juga pasti sedang memikirkan dirinya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Jovan tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda yang cerdas dan ambisius. Dia menjadi siswa terbaik di sekolah, memenangkan berbagai kompetisi, dan bahkan mulai menjalankan bisnis kecil-kecilan yang sukses. Namanya mulai dikenal, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kalangan pebisnis muda. Semua kesuksesan yang diraihnya tidak membuatnya melupakan janjinya. Justru, setiap pencapaian adalah langkah yang membawanya lebih dekat pada tujuannya. Jovan tahu, jalan masih panjang. Namun, dia tidak takut. Dia memiliki kompas di dalam hatinya. Sebuah janji masa kecil yang akan membawanya kembali pada rumah, pada cinta, dan pada takdirnya. Waktu berputar begitu cepat. Tahun demi tahun melesat, membiarkan Jovan tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi pemuda yang penuh perhitungan. Kepindahan ke kota besar terasa seperti sebuah lompatan ke alam semesta yang berbeda, jauh dari hamparan sawah dan aroma tanah basah. Di sekolah barunya, Jovan menemukan dirinya berada di tengah lautan pesaing. Anak-anak lain memiliki segala yang tidak pernah dia miliki. Gadget canggih, guru privat terkemuka, dan koneksi keluarga yang luas. Awalnya, Jovan merasa terintimidasi. Bahasa mereka berbeda, cara mereka bersosialisasi asing, dan ambisi mereka terasa terlalu dangkal. Mereka hanya berbicara tentang nilai sempurna, universitas bergengsi, dan liburan mewah. Namun, Jovan punya tujuan yang berbeda, sebuah kompas yang mengarahkannya pada satu titik, kembali ke desa, kembali kepada Sheila. Setiap kali merasa ragu, Jovan akan merogoh sakunya, menggenggam cincin daun yang sudah mengering. Itu adalah pengingat akan janji yang dilafalkan di bawah bintang. Janji yang kini menjadi bahan bakar bagi setiap langkahnya. Cincin itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya, dengan gadis yang memberinya arti. Jovan tidak hanya belajar dari buku-buku sekolah. Dia menghabiskan jam-jamnya di perpustakaan kota, tenggelam dalam literatur tentang ekonomi, manajemen, dan teknologi. Dia membaca biografi para miliarder, bukan untuk meniru mereka, tetapi untuk memahami pola pikir yang mengantarkan mereka pada kesuksesan. Dia belajar tentang risiko dan kesempatan, tentang pasar yang bergejolak, dan tentang bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah dunia. Di usia 15 tahun, Jovan memulai bisnis pertamanya. Dengan uang saku yang disisihkannya dan sedikit modal pinjaman dari ayahnya, dia membeli komponen komputer bekas, merakitnya kembali, dan menjualnya di forum daring. Bisnisnya kecil, tetapi keuntungan yang didapatnya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari tanpa harus membebani orang tua. Keberhasilannya yang kecil itu menarik perhatian beberapa senior di sekolahnya. Mereka awalnya meremehkan Jovan, namun melihat kecerdasannya dalam berbisnis, mereka mulai mendekat. Jovan, yang biasanya tertutup, mulai belajar bersosialisasi. Dia membentuk tim kecil, berbagi pengetahuan, dan bersama-sama mereka mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Mereka mulai merakit komputer gaming, menjualnya ke kafe-kafe internet, dan bahkan menerima pesanan khusus dari pelanggan luar kota. Jovan membuktikan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademis. Dia memiliki naluri bisnis yang tajam, kemampuan untuk melihat peluang di tempat yang tidak terlihat, dan ketekunan yang luar biasa.
Namanya mulai dikenal, bukan sebagai anak desa yang lugu, tetapi sebagai seorang visioner muda yang berani. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, hati Jovan tetap tertambat pada satu nama, Sheila. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Jovan akan mengeluarkan foto kecil Sheila dari dompetnya. Foto itu diambil saat mereka masih kecil, di kebun belakang rumah. Senyum Sheila yang polos, matanya yang teduh, selalu menjadi pengingat mengapa dia berjuang sekeras ini. Di saat teman-temannya sibuk memikirkan pesta dan kencan, Jovan sibuk merencanakan masa depan. Dia membayangkan bagaimana perusahaannya akan tumbuh, bagaimana dia akan kembali ke desa sebagai orang yang sukses, dan bagaimana dia akan melamar Sheila. Dalam imajinasinya, dia sudah membangun sekolah impian Sheila, sebuah bangunan yang megah, yang akan menjadi monumen bagi cinta dan janji mereka. Di usia 18 tahun, Jovan memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Keputusan itu mengejutkan semua orang, terutama orang tuanya. Ayahnya menentang dengan keras, menganggap keputusan Jovan sebagai sebuah kenakalan yang membahayakan masa depan. Namun, Jovan memiliki rencana yang matang. Dia tahu, dia bisa belajar lebih banyak dari pengalaman praktis daripada dari bangku kuliah. "Ayah," kata Jovan dengan suara mantap, "aku tidak akan berhenti belajar. Aku hanya akan mengubah ruang kelasku. Dunia ini adalah sekolahku. Aku akan belajar dari setiap kegagalan dan setiap keberhasilan." Ayahnya akhirnya menyerah, melihat tekad yang membara di mata anaknya. Dengan restu yang berat hati, Jovan memulai perjalanannya. Dia menjual semua aset bisnis kecilnya dan menggunakan modal itu untuk mendirikan sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi. Perusahaan itu bernama Nirvana, sebuah nama yang melambangkan kebahagiaan tertinggi, sebuah nama yang dia pilih dengan harapan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang dicintainya. Jalan yang dilalui tidaklah mudah. Dia menghadapi penolakan, kegagalan, dan keraguan dari banyak orang. Ada saat-saat di mana dia hampir menyerah, hampir lupa pada tujuannya. Namun, setiap kali dia merasa lelah, dia akan kembali ke desa dalam pikirannya. Dia akan mengingat senyum Sheila yang tulus, impiannya yang sederhana, dan janji yang diucapkannya di bawah langit berbintang. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk bangkit kembali. Tahun-tahun berikutnya, Nirvana tumbuh dengan pesat. Dari sebuah perusahaan rintisan kecil, Nirvana berkembang menjadi raksasa teknologi yang mendominasi pasar global. Jovan menjadi pemimpin yang visioner, dihormati oleh banyak orang. Dia menciptakan inovasi-inovasi yang mengubah cara hidup manusia, dan namanya menjadi legenda di kalangan pebisnis. Namun, di tengah segala kemewahan dan kekuasaan, Jovan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dia tetap menjadi Jovan yang sama, anak desa yang sederhana, yang memiliki satu tujuan utama dalam hidupnya, menepati janji masa kecilnya. Dia tidak pernah membiarkan kekayaan mengubah hatinya. Hatinya tetap hangat, tulus, dan penuh dengan cinta yang sama yang telah mendorongnya sejak awal. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, Jovan telah mencapai puncak. Dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Namun, dia tidak merasakan kebahagiaan sejati. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh satu hal: kembali ke desa, kembali kepada Sheila, dan memenuhi janji yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun. Berita itu menyebar bagai kilat, menggemparkan seluruh dunia. Forbes menobatkan Jovan sebagai orang terkaya di planet ini, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun. Wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis terkemuka, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum tipis yang menyimpan sejuta makna. Dia adalah keajaiban,
Seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri dari nol, menyingkirkan para veteran bisnis yang sudah puluhan tahun berkuasa. Publik mengeluh-elukan Jovan. Wawancaranya selalu dinanti. Setiap perkataannya menjadi inspirasi. Media menjulukinya Midas modern, karena setiap sentuhan tangannya mengubah apapun menjadi emas. Perusahaan Nirvana, yang didirikannya, kini menjadi kekuatan tak terkalahkan di industri teknologi. Produk-produknya mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Jovan telah mencapai segalanya yang pernah dia impikan. Semua pintu terbuka baginya. Semua keinginan bisa dipenuhinya. Pesta perayaan besar-besaran diadakan di sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Puluhan selebritas, politikus, dan pebisnis kelas kakap hadir. Mereka semua ingin berjabat tangan dengan Jovan, mengucapkan selamat, dan menjalin hubungan dengannya. Namun, di tengah gemerlapnya pesta, hati Jovan terasa hampa. Dia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, menatap lautan wajah yang asing. Dia melihat para tamu tertawa, berdansa, dan bercanda. Tapi bagi Jovan, semua itu terasa seperti sebuah sandiwara. Mereka tidak mengenalnya. Mereka hanya mengenal Jovan sang miliarder. Bukan Jovan, anak desa yang suka memanjat pohon. Dia merindukan tawa tulus, percakapan sederhana, dan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di tengah pesta yang ramai, Jovan teringat pada sebuah malam di desa, di mana dia duduk di sebuah gubuk sederhana bersama Sheila, mendengarkan cerita tentang impiannya membangun sekolah. Dia teringat bagaimana Sheila dengan sabar mengajarinya. Bagaimana senyum tulus Sheila bisa mencerahkan hari-harinya, dan bagaimana sentuhan lembut Sheila bisa membuat semua masalah terasa hilang. Kenangan itu terasa begitu nyata, begitu hangat, sehingga membuat Jovan merindukan masa lalu lebih dari apapun. Dia menyadari, semua kesuksesan yang diraihnya terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Sheila. Dia telah berjanji akan menjadi yang terbaik di dunia. Dan dia sudah menepati janji itu. Kini, saatnya untuk menepati janji yang paling penting. Jovan meninggalkan pesta itu tanpa pamit. Manajernya, yang panik melihatnya pergi, mencoba menghentikan. "Tuan Jovan, Anda mau kemana? Ini acara Anda." Jovan hanya tersenyum. "Aku harus kembali. Ada satu hal penting yang harus kulakukan. Sesuatu yang lebih berharga dari semua ini." Tanpa membuang waktu, Jovan mengambil jet pribadinya. Dia tidak memberitahu siapapun tujuan perjalanannya. Pilot dan stafnya hanya diberitahu arah umum, menuju sebuah desa yang bahkan tidak tercantum di peta digital. Dalam perjalanan, Jovan melihat keluar jendela. Dia melihat awan-awan yang berarak di bawahnya, dan di kejauhan, lautan luas yang tak bertepi. Pemandangan itu membuatnya berpikir. Dia telah melintasi samudra, menaklukkan dunia bisnis, dan berdiri di puncak tertinggi. Namun, hatinya tetap berada di tempat yang sama, di sebuah desa kecil, bersama seorang gadis yang mengajarkannya arti sebuah kehidupan. Beberapa jam kemudian, jet pribadinya mendarat di bandara terdekat dari desa kelahirannya. Jovan menolak dijemput oleh stafnya. Dia hanya meminta mobil sederhana. Dia ingin kembali sebagai Jovan, bukan sebagai Tuan Jovan yang kaya raya. Di dalam mobil, Jovan membuka jendela. Udara segar yang beraroma tanah dan rumput basah masuk, menyapa hidungnya. Aroma ini, yang begitu familiar dan dirindukannya, terasa lebih berharga daripada parfum termahal di dunia. Dia melihat jalanan yang berkelok-kelok, pohon-pohon yang rindang, dan rumah-rumah penduduk yang sederhana. Tidak ada yang berubah. Desa itu tetap sama, seolah-olah waktu berhenti berputar. Saat mobil memasuki jalan utama desa, hati Jovan berdebar kencang.
Dia merasa gugup, seperti saat dia masih anak-anak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Akankah Sheila masih mengingatnya? Akankah dia sudah memiliki kehidupan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Jovan meminta sopir untuk berhenti di sebuah persimpangan. Dia turun dari mobil dan berjalan sendirian. Dia berjalan melewati ladang-ladang yang dulu sering dia lewati. Melewati sungai tempat dia dan Sheila sering mengobrol. Semua kenangan itu datang membanjiri pikirannya. Kenangan tentang kebodohannya, tentang kesabaran Sheila, dan tentang janji yang terucap di bawah bintang. Di kejauhan, dia melihat sebuah bangunan sederhana. Itu adalah balai desa yang dulu sering dikunjungi Sheila. Dia melangkah lebih cepat. Hatinya berdebar tak karuan. Dia tahu, sebentar lagi, semua pertanyaan di kepalanya akan terjawab. Dia berdiri di ambang pintu balai desa. Di dalam, dia melihat seorang wanita sedang mengajar anak-anak. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, namun aura yang dipancarkannya begitu kuat. Rambutnya diikat rapi, dan senyumnya adalah senyum yang sama yang selalu dia ingat. Wanita itu adalah Sheila. Hati Jovan terasa hangat. Dia telah kembali ke rumahnya, kembali ke cintanya, dan kembali pada janji yang diucapkan di masa lalu. Semua kesuksesan yang diraihnya terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan momen ini. Momen di mana dia melihat Sheila, dan tahu bahwa dia tidak pernah salah jalan. Dia telah mencapai puncak dunia, hanya demi kembali ke satu-satunya tempat yang benar-benar dia sebut rumah. Jovan berdiri membeku di ambang pintu balai desa. Dunia luar yang ramai, dengan hiruk-pikuk modern, seolah lenyap seketika. Di hadapannya, ruang sederhana itu adalah panggung masa lalu yang hidup kembali. Aroma kapur tulis, suara anak-anak mengejak kata, dan senyum tulus seorang perempuan. Semuanya sama persis seperti yang ada dalam ingatannya. Wanita itu, Sheila, sedang duduk di sebuah kursi kecil, sabar membimbing seorang anak laki-laki. Rambutnya disanggul sederhana, gaun katun yang dipakainya terlihat usang, namun keanggunannya tak lekang dimakan waktu. Jovan menelan ludah. Hatinya berdebar tak karuan. Dia telah menaklukkan pasar global, bernegosiasi dengan para pemimpin negara, dan memimpin ribuan karyawan, tapi berdiri di sini, di hadapan gadis yang dulu mengenalnya, terasa seperti ujian terberat dalam hidupnya. Dia melangkah masuk. Langkahnya perlahan dan ragu-ragu. Suara derit papan kayu membuat kepala Sheila terangkat. Mata Sheila yang teduh menatap Jovan, namun tidak ada kilatan pengenalan. Ada sedikit kebingungan, seolah sedang menebak-nebak siapa pria asing yang berdiri di depannya. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Sheila, suaranya lembut, sama seperti yang Jovan ingat. Hati Jovan mencelos. Sheila tidak mengenalnya. Wajahnya yang kini dipenuhi cambang tipis, tubuhnya yang lebih tegap, dan pakaiannya yang necis. Semua itu telah mengaburkan jejak anak laki-laki yang dulu dikenal Sheila. "Sheila, ini aku, Jovan," ucapnya, suaranya serak. Mendengar nama itu, mata Sheila membesar. Dia menatap Jovan lagi, kali ini dengan lebih saksama. Sebuah jeda panjang, yang terasa seperti selamanya, menggantung di udara. Ingatan masa lalu berkelebat di benak Sheila. Seorang anak nakal yang benci belajar, seorang pemuda yang penuh tekad, dan janji perpisahan yang menyakitkan. "Jovan?" bisik Sheila, tidak percaya. Jovan yang dulu aku ajar." Jovan mengangguk. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Aku sudah pulang." Anak-anak di ruangan itu menatap mereka dengan bingung. Sheila meminta mereka untuk melanjutkan tugas masing-masing. Begitu ruangan kembali tenang, Sheila mempersilakan Jovan duduk. "Aku tidak menyangka kamu akan kembali,"
kata Sheila. Tatapannya tidak lepas dari wajah Jovan. Kamu banyak berubah. Kamu juga, balas Jovan. Meski tahu itu tidak sepenuhnya benar. Sheila tetap sama. Dia tetap memancarkan kehangatan dan ketenangan yang selalu dirindukan Jovan. Aku sudah janji. Aku akan kembali. Mereka mengobrol sepanjang sore, menceritakan kembali kisah hidup masing-masing. Jovan menceritakan bagaimana dia berjuang di kota, membangun bisnisnya dari nol, dan menghadapi berbagai tantangan. Dia menceritakan semua itu dengan sederhana, tanpa menonjolkan kekayaan atau kekuasaannya. Dia ingin Sheila melihat Jovan yang dulu, bukan Jovan sang miliarder. Sheila menceritakan bagaimana dia tetap di desa, menjadi guru bagi anak-anak yang kurang mampu. Dia menceritakan tentang mimpinya yang belum terwujud, tentang betapa sulitnya mencari dana untuk membangun sekolah. Tidak ada keluhan dalam suaranya, hanya ketulusan dan keteguhan hati. Jovan melihat liontin bintang yang kini menjadi kalung di leher Sheila. Liontin itu tampak kusam, namun terawat dengan baik. Hal itu membuat hati Jovan menghangat. Sheila tidak pernah melupakan janji mereka, sama seperti dirinya. Kamu masih menyimpannya, kata Jovan. Suaranya dipenuhi haru. Sheila tersenyum. Tentu saja. Ini adalah pengingat bahwa janji itu bukan hanya milikmu, tapi juga milikku. Bagaimana dengan cincin daun itu? Tanya Jovan, penasaran. Sudah layu, tapi aku menyimpannya di dalam sebuah buku, jawab Sheila. Matanya berbinar. Aku tidak pernah melupakan malam itu. Percakapan mereka terasa alami, seolah tidak ada jarak waktu yang memisahkan. Mereka tertawa mengenang kenakalan Jovan, dan terdiam saat mengenang perpisahan mereka. Seiring berjalannya waktu, kecanggungan di antara mereka perlahan hilang, digantikan oleh kehangatan dan keintiman yang sudah lama hilang. Jovan menyadari, kembali ke desa adalah keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Semua kekayaan dan kekuasaan di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan momen ini. Momen di mana dia bisa duduk di hadapan Sheila, berbicara dari hati ke hati, dan merasakan kembali kedamaian yang sudah lama dia cari. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga keemasan, mereka berjalan menuju bukit kecil tempat mereka biasa menghabiskan sore. Pemandangan itu, yang sama seperti dalam ingatannya, membuat Jovan merasakan sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di tempat itu, di bawah langit yang sama, mereka kembali merenungi masa lalu dan menatap masa depan. Jovan melihat Sheila, yang kini sudah dewasa, namun tatapan matanya tetap sama. Tatapan yang tulus, penuh dengan kebaikan. Dia tahu, dia telah kembali pada rumahnya. Bukan rumah yang terbuat dari bata, melainkan rumah yang terbuat dari cinta dan janji. Dan kini, saatnya bagi dirinya untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya membawa kembali kekayaan, tetapi juga cinta yang tulus. Kepulangan Jovan menciptakan kehebohan kecil di desa. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Anak laki-laki nakal yang benci sekolah, yang dulu sering mengerjai guru privatnya, kini kembali sebagai orang yang sukses. Ada rasa bangga, tetapi juga ada keraguan. Banyak yang melihat Jovan sebagai orang asing, terlampau modern dan terlampau kaya untuk bisa benar-benar menjadi bagian dari mereka lagi. Sheila, yang kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Jovan, merasakan keraguan itu lebih dalam. Dia melihat Jovan yang kini mengenakan pakaian bermerek, mengendarai mobil mewah, dan berbicara dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini terasa seperti jurang yang memisahkan mereka. Dia tidak bisa menampik. Ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Kecurigaan yang halus, namun terasa kuat, tentang niat Jovan. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sungai, Sheila memberanikan diri. Jovan,
katanya. Suaranya pelan. Aku tidak tahu mengapa kamu kembali. Kamu sekarang adalah orang yang sangat penting. Sangat berbeda dari kami. Apa yang kamu inginkan? Jovan berhenti berjalan, menatap Sheila dengan tatapan serius. Sheila, kamu tahu mengapa aku kembali? Aku sudah menepati janjiku. Janji yang mana? Tanya Sheila. Janji untuk kembali, atau janji untuk menjadi orang sukses? Keduanya, jawab Jovan. Dan satu lagi. Jovan merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Kotak itu berisi sebuah cincin berlian yang berkilau. Di bawah sinar matahari sore, berlian itu memancarkan cahaya yang memukau. Namun, alih-alih terkesima, Sheila justru melangkah mundur. Ini terlalu mewah, Jovan, kata Sheila. Suaranya bergetar. Aku tidak butuh ini. Jovan menyadari kesalahannya. Cincin berlian itu adalah simbol dari dunia yang kini ia tempati, bukan simbol dari janji masa kecil mereka. Dia menundukkan kepalanya, merasa bodoh. Dia telah lupa bahwa yang terpenting bagi Sheila adalah ketulusan, bukan kemewahan. Maafkan aku, Sheila, kata Jovan. Aku terlalu terbiasa dengan caraku yang sekarang. Aku lupa, kamu tidak seperti itu. Sheila tidak menjawab, hanya menatap Jovan dengan mata penuh tanya. Kebingungan dan rasa tidak percaya terpancar dari matanya. Melihat keraguan di mata Sheila, Jovan tahu, dia harus berbuat sesuatu. Dia harus membuktikan bahwa hatinya masih sama, tidak berubah oleh kekayaan. Dia mengambil sebuah kerikil dari tanah, dan dengan jari-jarinya, dia mencoba membentuk cincin seperti yang pernah dibuatnya dulu. Sheila, lihat aku, kata Jovan. Suaranya dipenuhi ketulusan. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu kamu mungkin berpikir aku sudah berubah. Tapi, percayalah, hati ini masih sama. Aku tidak pernah melupakan janji kita. Jovan meletakkan kembali cincin berlian itu ke dalam kotaknya, dan dari sakunya yang lain, dia mengeluarkan sebuah kantung kecil. Dia membuka kantung itu, dan di dalamnya, ada sebuah cincin daun yang sudah kering dan rapuh. Itu adalah cincin yang dibuatnya malam itu, bertahun-tahun yang lalu. Mata Sheila membelalak. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin cincin rapuh itu masih ada? Aku selalu membawanya kemanapun aku pergi, kata Jovan. Suaranya tulus. Setiap kali aku merasa lelah, aku akan melihat cincin ini. Ini adalah pengingat bahwa tujuanku bukan hanya menjadi kaya, tapi untuk kembali kepadamu. Melihat cincin itu, Sheila merasakan dinding kecurigaan yang dibangunnya perlahan runtuh. Dia melihat ketulusan di mata Jovan, dan di mata itu, dia tidak melihat seorang miliarder. Dia melihat Jovan, anak laki-laki yang dia ajar, pemuda yang berjanji akan kembali. Aku tahu. Mungkin kamu butuh waktu, kata Jovan. Suaranya melembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak berubah. Aku akan membantumu mewujudkan impianmu, sama seperti yang kita janjikan dulu. Sejak hari itu, Jovan berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Dia tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Dia kembali memakai kemeja dan celana sederhana. Dan mobil mewahnya hanya digunakan saat dia harus pergi ke kota. Dia menghabiskan hari-harinya di desa, membantu warga, dan menghabiskan sore-sorenya di balai desa, duduk di samping Sheila, mengajar anak-anak. Dia menggunakan pengetahuannya yang luas untuk membantu para petani, memberikan mereka solusi-solusi cerdas untuk meningkatkan hasil panen. Dia juga membantu memperbaiki balai desa, dan bahkan menyumbangkan beberapa buku dan peralatan sekolah yang baru. Perlahan tapi pasti, warga desa mulai menerima Jovan.
Mereka melihat, di balik semua kesuksesannya, Jovan masihlah anak desa yang rendah hati. Keraguan di hati Sheila pun perlahan menghilang. Dia melihat Jovan yang sama, yang peduli pada orang lain dan yang memiliki hati yang tulus. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi sungai, Sheila menatap Jovan. "Jovan," katanya, "aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tidak berubah. Kamu telah melihat dunia yang begitu luas. Kamu bisa saja melupakanku, melupakan janji itu." Jovan tersenyum. "Bagaimana aku bisa melupakan, Sheila? Kamu adalah alasan di balik semua kesuksesanku. Kamu adalah bintangku, dan kamu adalah tujuanku." Di bawah sinar rembulan, Sheila merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Perasaannya pada Jovan, yang dulu hanya sebatas kekaguman, kini berubah menjadi cinta yang dalam. Dia tahu, Jovan telah lulus dari ujian terberat. Jovan telah membuktikan bahwa cinta yang tulus jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Setelah keraguan sirna, hubungan Jovan dan Sheila kembali terjalin, kali ini di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Percakapan tentang masa lalu kini beralih ke masa depan. Mereka tidak lagi hanya mengenang janji, tetapi mulai merancang cara untuk menepatinya. Jovan, yang kini memegang kendali atas kekayaannya, menyadari bahwa aset terbesarnya bukanlah uang, melainkan pengetahuannya. "Sheila," kata Jovan suatu pagi, saat mereka duduk di teras rumah Sheila, "aku sudah memikirkan tentang lahan itu. Kita tidak hanya akan membangun sekolah. Kita akan membangun pusat pendidikan yang lengkap." Sheila menatap Jovan dengan mata berbinar. "Pusat pendidikan?" "Ya," jawab Jovan. "Sekolah yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan bahkan ruang kreatif untuk seni dan musik. Aku akan membantumu mewujudkan semua itu." Namun, Sheila, yang tulus dan rendah hati, menolak tawaran Jovan. "Jovan, aku tidak ingin kamu hanya memberikan uangmu. Aku ingin kita membangun ini bersama. Seperti yang kita janjikan dulu." Jovan tersentuh. Sheila tidak menginginkan bantuan yang mudah. Dia menginginkan sebuah kolaborasi, sebuah perjuangan bersama yang akan membuat impian itu terasa lebih bermakna. "Baik," kata Jovan. "Kalau begitu, aku akan menganggap diriku sebagai manajer proyek, dan kamu adalah direktur utamanya." Mulai hari itu, Jovan dan Sheila bekerja sama. Pagi-pagi sekali, Jovan akan datang ke rumah Sheila, membawa sketsa dan rencana. Dia tidak lagi mengenakan jas atau sepatu mahal, melainkan kemeja dan celana yang nyaman, siap untuk berbaur dengan tanah. Mereka mengunjungi lahan kosong yang sudah menjadi mimpi Sheila bertahun-tahun. Jovan menunjukkan denah-denah kompleks, menjelaskan tentang struktur bangunan yang ramah lingkungan, dan teknologi sederhana yang bisa diterapkan untuk efisiensi energi. Sekolah ini akan menjadi model bagi sekolah-sekolah di seluruh negeri. "Sheila," kata Jovan dengan antusias, "kita akan buktikan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus mahal." Sheila mendengarkan dengan saksama. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas, memastikan bahwa desain itu tidak akan menghilangkan esensi desa dan tetap bisa diakses oleh semua kalangan. Dia fokus pada hal-hal yang tidak dipikirkan oleh Jovan, seperti ruang bermain yang aman, kebun sekolah, dan kantin yang menyediakan makanan sehat. Pembangunan dimulai. Warga desa yang awalnya curiga kini berbondong-bondong menawarkan bantuan. Mereka melihat Jovan dan Sheila bekerja bersama, bahu-membahu, dari pagi hingga sore. Jovan tidak hanya memerintah, tetapi juga ikut serta dalam setiap proses. Dia mengangkat bata, mengaduk semen, dan berdiskusi dengan para tukang tentang detail-detail kecil. Jovan dan Sheila menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Saat istirahat,
Mereka duduk di bawah pohon rindang, berbagi bekal sederhana, dan berbicara tentang masa lalu. Mereka mengenang hari-hari ketika Jovan masih nakal, dan bagaimana Sheila dengan sabar menuntunnya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan membangun kembali ikatan yang pernah terputus. Melalui kerja keras ini, mereka tidak hanya membangun sebuah bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali ikatan emosional mereka. Setiap bata yang diletakkan, setiap garis yang ditarik, adalah bukti nyata dari komitmen mereka. Mereka tidak lagi perlu mengucapkan janji. Janji itu terwujud dalam setiap tindakan, dalam setiap pengorbanan, dan dalam setiap senyum yang mereka bagikan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Jovan dan Sheila berdiri di atas tumpukan material bangunan. Mereka melihat ke arah sekolah yang sudah setengah jadi. Bentuknya sudah mulai terlihat, megah namun tetap menyatu dengan alam sekitarnya. "Kamu ingat, Jovan?" bisik Sheila. "Dulu kita hanya bisa membayangkan tempat ini." Jovan tersenyum, lalu menggenggam tangan Sheila. Genggaman itu terasa hangat dan erat. "Sekarang kita bisa menyentuhnya, Sheila. Dan semua ini karena kamu." "Kenapa karena aku?" tanya Sheila. "Karena kamu adalah tujuanku," jawab Jovan. "Semua yang aku lakukan, semua yang aku bangun, adalah untuk kembali kepadamu. Kamu adalah kompas yang mengarahkanku. Kamu adalah alasan mengapa aku tidak pernah menyerah." Sheila menatap mata Jovan yang dipenuhi ketulusan. Dia melihat kilatan cinta yang dalam, cinta yang tidak pernah padam. Di momen itu, Sheila tahu, dia tidak salah. Jovan adalah cinta sejatinya. Pria yang tidak pernah melupakan janji masa kecil mereka. Proyek pembangunan terus berlanjut. Berita tentang Jovan dan proyeknya menyebar ke seluruh negeri, menarik perhatian media dan dermawan. Namun, Jovan menolak semua tawaran wawancara. Dia ingin proyek ini tetap menjadi cerita mereka. Cerita tentang janji, cinta, dan pengabdian. Satu persatu, semua impian Sheila terwujud. Perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang canggih, dan ruang seni yang penuh warna. Jovan memastikan setiap detailnya sempurna. Dia tidak menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang mahal, tetapi untuk memastikan bahwa setiap sudut sekolah memiliki kualitas terbaik. Pada akhirnya, sekolah itu selesai. Sebuah monumen bagi janji masa kecil. Sebuah bukti nyata bahwa cinta yang tulus dan kerja keras bisa mewujudkan impian apapun. Jovan dan Sheila berdiri di depan sekolah yang baru saja selesai, memandanginya dengan bangga. Mereka tidak hanya membangun sebuah sekolah, tetapi juga sebuah masa depan. Masa depan di mana cinta mereka akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hari peresmian sekolah tiba. Seluruh desa berkumpul. Suasananya penuh sukacita dan kebanggaan. Panggung sederhana didirikan di halaman sekolah, dihiasi dengan bunga-bunga liar dan kain-kain batik. Bapak Kepala Desa, dengan wajah berseri-seri, memberikan sambutan. Pujian dilontarkan untuk Jovan dan Sheila, yang dianggap sebagai pahlawan bagi masa depan anak-anak desa. Jovan berdiri di samping Sheila. Dia terlihat gugup, sebuah emosi yang jarang sekali dia rasakan. Sepanjang karirnya, Jovan telah berbicara di depan ribuan orang, mempresentasikan ide-ide yang mengubah dunia. Tapi hari ini, di depan puluhan warga desa yang dia kenal, di samping perempuan yang dicintainya, dia merasa seolah semua kata-kata telah lenyap dari benaknya. Giliran Jovan tiba untuk memberikan sambutan. Dia naik ke panggung. Tepat di depannya, duduk orang tuanya, tersenyum bangga. Di sisi panggung, berdiri Sheila, menatapnya dengan tatapan penuh dukungan. Jovan menarik napas dalam-dalam. "Selamat siang, Bapak Ibu sekalian," kata Jovan, suaranya bergetar.
Terima kasih banyak sudah datang. Saya tidak akan berbicara banyak tentang sekolah ini, karena sekolah ini adalah bukti dari sebuah janji. Sebuah janji yang saya buat bertahun-tahun yang lalu. Seluruh warga terdiam, penasaran. Dulu, saya adalah anak nakal yang benci sekolah. Saya tidak melihat gunanya belajar. Sampai akhirnya, saya bertemu seorang gadis yang luar biasa. Namanya Sheila, kata Jovan, sambil menoleh ke arah Sheila. Wajah Sheila merona. Dia tidak menyangka Jovan akan membicarakan hal ini di depan umum. Sheila mengajari saya bahwa belajar bukan hanya tentang angka dan huruf, tetapi tentang menjadi berguna bagi orang lain. Dia menginspirasi saya untuk bermimpi, untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia menunjukkan kepada saya bahwa ilmu adalah kekuatan yang bisa menolong banyak orang. Lanjut Jovan, suaranya dipenuhi emosi. Malam itu, di sebuah bukit, di bawah langit berbintang, saya membuat sebuah janji. Sebuah janji diam-diam. Saya berjanji akan menjadi orang sukses, akan kembali ke desa, dan akan membangun sekolah ini untuknya. Tapi, ada satu janji lagi yang jauh lebih penting dari semuanya. Jovan turun dari panggung, berjalan perlahan ke arah Sheila. Langkahnya mantap, tidak ada keraguan. Seluruh hadirin menahan napas. Mereka tahu, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jovan berhenti tepat di hadapan Sheila. Dia berlutut, mengeluarkan kotak bludru dari saku jaketnya. Kali ini, tidak ada keraguan di matanya. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya, ada cincin yang sama, dengan berlian yang berkilau. Sheila, kata Jovan, suaranya penuh cinta. Aku sudah menepati janjiku. Aku sudah kembali. Aku sudah membangun sekolah ini untukmu. Sekarang, izinkan aku menepati janji yang paling penting. Jovan mengangkat kepalanya, menatap Sheila, matanya berkaca-kaca. Maukah kamu menikah denganku, dan menghabiskan sisa hidupmu di tempat di mana semua janji kita dimulai? Ruangan itu hening. Hanya ada suara napas yang tertahan. Mata Sheila dipenuhi air mata. Dia tidak pernah menyangka momen ini akan datang. Jovan, sang miliarder dunia, berlutut di hadapannya, melamarnya di tempat yang menjadi saksi bisu dari semua janji mereka. Dia melihat ketulusan di mata Jovan, dan di situ, dia melihat anak laki-laki yang dicintainya, yang tidak pernah berubah. Air mata mengalir di pipi Sheila. Dia tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk pelan. Jovan tersenyum, senyum paling tulus yang pernah dia miliki. Dia berdiri, memasangkan cincin itu di jari manis Sheila, dengan lembut. Cincin itu pas, seolah memang dibuat untuknya. Tepat setelah itu, sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi seluruh balai desa. Orang-orang berseru, bahagia menyaksikan cinta yang telah melewati ujian waktu. Sheila memeluk Jovan, air matanya membasahi kemeja pria itu. Terima kasih, Jovan. Bisiknya. Terima kasih sudah kembali. Aku tidak pernah pergi, Sheila, jawab Jovan. Hatiku selalu di sini, bersamamu. Momen itu adalah puncak dari semua perjuangan. Itu adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang dan awal dari sebuah babak baru. Mereka tidak hanya meresmikan sebuah sekolah, tetapi juga meresmikan janji cinta yang tak lekang oleh waktu. Cinta yang dimulai di sebuah desa sederhana, dan kini akan bersemi di tempat yang sama, selamanya. Pernikahan Jovan dan Sheila bukanlah pesta mewah yang menghabiskan miliaran, melainkan sebuah perayaan sederhana yang syarat makna. Seluruh warga desa bergotong royong. Para ibu menyiapkan makanan tradisional. Anak-anak menghias balai desa dengan janur dan bunga-bunga liar, sementara para bapak memasang tenda dan menata kursi. Suasana terasa begitu hangat, penuh kebersamaan,
Jauh lebih berharga daripada gemerlap lampu kristal dan karpet merah. Sheila mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit oleh penjahit desa. Riasan wajahnya tipis, hanya menonjolkan kecantikan alaminya. Jovan, di sampingnya, memakai kemeja batik yang juga dibuat di desa itu. Penampilannya terlihat berbeda, bukan lagi seperti seorang pebisnis kelas kakap, melainkan seperti pemuda desa yang kembali pada akarnya. Di panggung yang sama, tempat Jovan melamarnya, mereka mengucapkan janji suci. Tidak ada ucapan formal, hanya kata-kata tulus yang keluar dari hati. Jovan berjanji akan mencintai Sheila selamanya, melindungi mimpinya, dan menjadi pendamping hidupnya. Sheila berjanji akan selalu berada di sisi Jovan, menjadi pendukung terkuatnya, dan menemani langkahnya hingga akhir hayat. Setelah upacara selesai, mereka turun dari panggung dan menyalami setiap orang yang datang. Ada senyum haru dan air mata bahagia di wajah para hadirin. Mereka semua merasa menjadi bagian dari kisah cinta yang telah menjadi legenda. Ibu Jovan memeluk Sheila dengan erat. "Terima kasih, Nak," bisiknya. "Terima kasih sudah menjaga anakku." Pesta berlanjut hingga malam. Ada nyanyian dan tarian, dan tawa anak-anak yang berlarian di sekitar tenda. Jovan dan Sheila duduk di sebuah meja kecil, memandang kebahagiaan yang mereka ciptakan. Hati mereka terasa penuh. Mereka tidak hanya meresmikan pernikahan, tetapi juga meresmikan sebuah babak baru dalam hidup. Babak di mana cinta, ketulusan, dan janji menjadi satu. Setelah pernikahan, Jovan tidak kembali ke kota. Dia memutuskan untuk menjalankan perusahaannya dari desa. Kantornya bukan lagi gedung pencakar langit, melainkan sebuah ruangan sederhana di rumahnya, dengan jendela yang langsung menghadap ke sawah. Dia membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan tidak harus diukur dari seberapa besar kantor atau seberapa mewah gaya hidup. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa bekerja dengan hati yang tenang, di tempat yang kita cintai, bersama orang yang kita sayangi. Jovan tidak hanya mengelola perusahaannya dari desa, tetapi juga mendedikasikan dirinya untuk memajukan desa itu. Dia mendirikan pusat pelatihan gratis untuk para pemuda desa, mengajarkan mereka tentang teknologi dan kewirausahaan. Dia membantu para petani dengan teknologi pertanian modern, meningkatkan hasil panen dan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Sheila menjadi kepala sekolah di sekolah impiannya. Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi mentor bagi para guru. Dia memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Sekolah itu, yang dibangun atas dasar cinta, menjadi simbol harapan bagi seluruh komunitas. Jovan dan Sheila hidup bahagia. Hidup mereka sederhana, namun penuh makna. Mereka menghabiskan sore-sore mereka di tepi sungai, tempat di mana janji itu pertama kali diucapkan. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi baru, dan tentang betapa beruntungnya mereka bisa menemukan satu sama lain. Suatu malam, saat mereka duduk di bukit kecil di bawah langit berbintang, Sheila menyandarkan kepalanya di bahu Jovan. "Aku tidak pernah menyangka," bisik Sheila, "bahwa janji masa kecil itu akan menjadi kenyataan." Jovan tersenyum, memeluk Sheila dengan erat. "Aku juga. Tapi aku selalu percaya. Karena janji itu bukan hanya sebuah kata-kata. Sheila, janji itu adalah kompas yang menuntun hidupku. Janji itu adalah kamu." Mereka melihat ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Di kejauhan, lampu-lampu di sekolah baru terlihat menyala. Sebuah pemandangan yang indah. Sebuah bukti nyata dari cinta yang telah melewati ujian waktu. Kisah mereka adalah kisah tentang janji yang ditepati, tentang cinta yang tulus, dan tentang arti sebuah kesetiaan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa pada akhirnya,
Semua kekayaan di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang mereka temukan di sebuah desa sederhana, di bawah langit berbintang, di mana semua janji mereka dimulai dan berakhir.